yang mungkin 10 juta ke atas atau berapapun itu tetap bakal dapat begitu. Lanjut. Nah, untuk jangka waktu pendidikan. Nah, jadi untuk beasiswa unggulan itu berbeda mungkin dengan beasiswa Jarum ya. Kalau tadi Kak Arian sebutkan untuk beasiswa Jarum itu kan dibuka untuk mahasiswa semester 4 untuk S1-nya. Sedangkan untuk beasiswa unggulan ini terbuka dari semester mahasiswa semester 1 atau mungkin masih maba tapi sudah diterima di masih mahasiswa baru tapi sudah diterima di universitas sudah bisa mendaftar dan maksimal itu semester 3. Jadi untuk mungkin untuk teman-teman yang sudah semester 4 nih sudah nggak bisa daftar lagi karena maksimal semester 3 untuk mahasiswa S1. Dan mungkin untuk teman-teman angkatan 2020 nih yang masih semester 2 itu masih berkesempatan untuk mendaftar. Sekedar info, untuk beasiswa unggulan itu biasanya setiap tahunnya dibuka sebanyak 2 kali, di bulan Juli dan di bulan Oktober. Jadi ada 2 kali kesempatan. Cuma untuk tahun 2020 kemarin itu hanya dibuka sekali aja di bulan Oktober. Mungkin karena adanya pandemi, kemudian dana itu banyak dialihkan untuk penanganan COVID ya, mungkin makanya dibuka 1 kali aja di bulan Oktober. Dan berdoa saja mudah-mudahan di tahun 2021 ini dibuka 2 kali, karena beberapa hari terakhir ini sedang ada pembekalan untuk persiapan beasiswa unggulan tahun 2021. Jadi kalaupun misalnya dibuka 2 kali nih, teman-teman bisa berkesempatan daftar 2 kali kan. Jadi semisal nih daftar di yang tahap pertama di bulan Juli, semisalnya nggak lolos, ada bekal untuk bisa daftar di yang bulan Oktober lagi, karena kan masih bisa, karena masih semester 3 kan, jadi masih bisa daftar. Nah, oke lanjut. Nah, maksudnya ini ada peserta beasiswa unggulan tidak diberikan perpanjangan. Itu maksudnya, jadi beasiswa unggulan ini kita dapat beasiswa dari sampai lulus. Jadi misalnya teman-teman dapat dari semester 1, berarti bakal ditanggung biaya pendidikannya sampai semester 8. Mendapat biaya siswa sampai 8 semester. Dan tidak dapat perpanjangan. Itu maksudnya, misal ya, ini mudah-mudahan tidak terjadi ke teman-teman. Misalnya teman-teman ternyata nggak lulus misalnya 4 tahun atau 8 semester, tapi misalnya lanjut sampai ke semester 9 atau semester 10. Nah, di semester 9 dan semester 10-nya itu UKT-nya tidak ditanggung oleh beasiswa unggulan, tapi ditanggung oleh biaya pribadi. Karena di kontraknya itu hanya sampai 8 semester. Atau untuk yang semester 3 itu hanya 5 semester saja. Gitu teman-teman. Jadi kalau bisa lulus cepat, amin. Semoga semuanya bisa lulus cepat. Nah, kemudian ada hak peserta beasiswa. Nah, di hak peserta beasiswa itu teman-teman dinyatakan sebagai penerima beasiswa unggulan berdasarkan surat keputusan dari Kepala Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan. Kemudian ada mendapatkan beasiswa berdasarkan komponen yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian kerjasama. Nah, maksudnya poin kedua ini, jadi nanti setelah misalnya teman-teman dinyatakan nih sebagai penerima beasiswa, teman-teman bakal diarahkan untuk menandatangani kontrak beasiswa. Jadi nanti bakal diserahkan kontrak beasiswa, kemudian berapa biaya yang didapatkan oleh teman-teman setiap semesternya, kemudian apa saja sanksi dan kewajiban teman-teman yang harus dilakukan selama menjadi penerima beasiswa. Itu harus ditandatangani. Semisal teman-teman sudah diterima nih sebagai penerima beasiswa unggulan, tapi nggak menandatangani kontrak atau tidak ikut dalam bimbingan teknisnya, teman-teman bakal dinyatakan gugur dan akan digantikan oleh peserta lainnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, mendapatkan layanan administrasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi selama menjadi penerima beasiswa unggulan, kita bakal dapat banyak kegiatan juga. Itu bisa dari layanan administrasi dan pembinaan, baik itu mungkin annual gathering atau pembekalan beasiswa bagi penerima beasiswa gitu. Cuma mungkin lebih sedikit ya kegiatan di luarnya atau kegiatan peningkatan kapasitasnya tuh dikit gitu.
Kemudian mendapatkan pembekalan dan pembinaan seperti yang tadi saya sampaikan, ada annual gathering, kemudian ada kumpul award day gitu. Nah, jadi di beasiswa unggulan itu kalau misalnya teman-teman daftar ada 2 kategori, masyarakat berprestasi dengan pegawai Kemendikbud. Nanti teman-teman pilihnya yang masyarakat berprestasi. Nah, ini sebagai syarat-syaratnya ada pertama berusia maksimal 22 tahun. Jadi saat teman-teman daftar itu maksimal sudah 22 tahun, tidak lebih dari 22 tahun. Kemudian memiliki prestasi yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat, plakat, atau hal lainnya yang dapat dibuktikan dengan kebenarannya. Maksimal 3 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman pendaftar tahun 2021, berarti maksimal tahun 2018 beasiswa apa sertifikat yang pernah didapat. Nah ini sertifikat itu nggak harus juara ya, karena kemarin aku juga mencantumkan eh, sertifikat mengikuti webinar atau pelatihan-pelatihan itu juga aku cantumkan karena itu juga termasuk peningkatan kapasitas diri. Jadi nggak harus misalnya juara satu lomba A, juara satu lomba B gitu nggak. Tapi sertifikat-sertifikat semacam ngikut webinar atau pelatihan itu juga bisa dicantumkan. Yang penting sebanyak-banyaknya aja. Tapi yang juga relevan dengan jurusan teman-teman. Jangan yang tidak relevan juga teman-teman masukin. Kemudian ada surat rekomendasi dari institusi terkait. Jadi maksudnya dari surat rekomendasi dari institusi terkait itu kalau kita di FPK ya dari wakil dekan ataupun dekan, ataupun misalnya memang lagi nggak ada ya nggak bisa ke kampus, bisa institusi terkait itu semacam dinas pendidikan. Karena ini kan beasiswa unggulan itu dari Kementerian Pendidikan, di mana tiap daerah itu ada dinas pendidikan. Jadi rekomendasi dari dinas-dinas pendidikan yang ada di wilayah teman-teman. Tapi kalau aku kemarin itu biasanya kalau dari teman-teman FPIK juga ke wakil dekan sih, wakil dekan bidang pendidikan atau kemahasiswaan. Terus ada surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Nah ini ada sendiri formatnya dari beasiswa unggulan. Jadi kalau tadi mungkin dari kalian yang beasiswa Jarum kalian download sendiri di web FPK, kalau dari yang beasiswa unggulan ini ada sendiri formatnya di situs beasiswa unggulan. Nanti kalian bisa download sendiri dan isi sendiri. Tanda tangannya juga dari pihak kampus. Sebagai bukti kalau memang kalian tidak menerima beasiswa dari pihak lain. Terus mengisi nilai ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional. Dan nomor 6 itu surat keterangan aktif kuliah bagi mahasiswa ongoing atau surat keterangan lulus atau letter of acceptance unconditional dari perguruan tinggi. Nah, maksudnya yang LOA ini kalau misalnya kalian masih maba ya, misalnya masih mahasiswa baru keterima di universitas dan belum menjalankan perkuliahan, itu kalian minta ini surat keterangan kalau kalian memang diterima di universitas tersebut. Kalian minta bukti suratnya. Itu biasanya minta ke kampus atau ke Bapendik bahwa kalian memang benar dinyatakan di universitas tersebut dengan akreditasi minimal B gitu. Kemudian yang ketujuh itu untuk mahasiswa S1 pada semester maksimal semester 2 ya. Harusnya semester 3 maksudnya. Bentar. Pada semester 2 IP terakhir pada semester 2 itu minimal 3,25 pada skala 4. Jadi misal teman-teman yang daftar di semester 2 nih, daftar di semester 2 berarti IPK di semester 1 itu minimal harus 3,25. Dan teman-teman yang daftar di semester 3 IPK IPK ya, IPK bukan IP. IPK semester 1 dan semester 2 itu minimal 3,25. Di bawah itu tidak bisa mendaftar. Nah, kemudian membuat karya tulis berupa esai dengan judul Aku Generasi Unggul Kebangsaan Bangsa Indonesia. Jadi teman-teman ada persyaratannya nih untuk mendaftar beasiswa unggulan itu harus membuat esai dengan judulnya Aku Generasi Unggul Kebangsaan Indonesia. Untuk kayak format penulisannya itu lengkap ada di situs beasiswa unggulan. Biasanya itu maksimal
minimal 3 halaman, maksimal 5 halaman untuk penulisannya. Ini untuk S2 kita lewat aja. Nah, untuk S1 itu nggak wajib TOEFL ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pernah tes TOEFL dan ada nilainya, dimasukin saja, itu bisa jadi poin tambahan. Tapi untuk pendaftar S2 dan S3 itu wajib harus ada. Kemudian ini ada alur pendaftarannya. Jadi sudah ada nih tata cara, kemudian alurnya, di mana teman-teman harus membuat akun dulu di situs beasiswa unggulan, harus membuat akun, kemudian mengisi formulir-formulir yang ada di akun tersebut, kayak tadi ada IPK, kemudian nilai ujian nasional, sertifikat, kemudian organisasi yang sedang diikuti atau yang pernah diikutin, itu teman-teman wajib isi. Dan ini teman-teman perlu perhatikan, biasanya tuh banyak yang gagal itu di tahap pemberkasan atau administrasi. Kesalahannya itu bukan karena mereka nilainya jelek atau mungkin prestasinya sedikit, itu bukan. Karena kebanyakan itu karena kekeliruan dalam mengisi berkas. Jadi kalau misalnya teman-teman mengisi berkas, itu harus diperhatikan dengan teliti, sudah benar belum, sudah benar dengan ketentuannya belum, gitu. Jangan sampai salah. Karena bisa jadi nih, teman-teman sudah niat, prestasinya sudah dikumpulin, kemudian udah berjuang, udah benar-benar niat, ternyata ada kekeliruan di isi berkas dan ternyata gagal. Itu jangan sampai. Nah, ini ada alur-alurnya, nanti teman-teman bisa kunjungi di websitenya. Ini ada di beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. Di sini juga ada timeline-nya. Jadi setelah misalnya registrasi dan sampai penutupan, itu pengumumannya berapa lama sih sampai ke pengumuman tahap pertama, kemudian tahap berikutnya itu kapan gitu. Sekedar informasi ya buat teman-teman, tahun lalu itu yang buat akun ya, ini yang sampai membuat akun itu 85.000 orang yang membuat akun, tapi yang mengirimkan esai hanya 17.000 orang saja. Dan yang lolos tahap esai itu 1.900 pendaftar, dan yang diterima hanya 1.600. Jadi untuk seleksi di beasiswa unggulan itu ada dua. Pertama berkas, kemudian yang kedua itu ada wawancara. Nah, di wawancara itu juga ya gak susah-susah banget sih. Paling kenapa teman-teman daftar beasiswa unggulan, kemudian ditanya mengenai organisasi-organisasi, kayak selama ikuti organisasi ini apa sih yang pernah teman-teman lakukan gitu. Terus nanti dari beasiswa unggulan ini teman-teman bakal ngapain sesuai dengan jurusan kalian. Misalnya teman-teman ini ilmu kelautan. Nah, kalau teman-teman ikut beasiswa unggulan, implementasi apa yang bakal teman-teman lakukan di jurusan di ilmu kelautan nanti ke depannya itu ngapain gitu. Nah, ini ada kewajiban bagi penerima beasiswa, yaitu menyelesaikan studi tepat waktu. Kayak saya sebutkan kan, kalau pemberiannya, karena pemberiannya untuk 8 semester, jadi harus tepat waktu. Kalau misalnya lebih nih, nggak amit-amit ya, misalnya lebih dari 8 semester, itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi untuk beasiswa biaya biayanya itu nggak diberikan, jadi ditahan. Nanti setelah lulus baru dikasih lagi gitu. Jadi ada kayak uang yang diberikan nanti setelah lulus, kayak bonus lah, istilahnya bonus gitu. Tapi itu syaratnya harus lulus dulu, karena syarat uploadnya harus mengupload ijazah dan skripsi. Kemudian melaporkan kemajuan akademik secara online per semester. Laporan akademik yang paling utama dilaporkan adalah perolehan indeks prestasi semester atau IPS, dengan rincian mata kuliah yang diambil dan atau rencana kegiatan di semester yang akan datang. Jadi setiap di akhir semester, teman-teman harus wajib melaporkan nilai IP teman-teman nih di website ataupun di aplikasi dari beasiswa unggulan. Itu wajib. Jangan sampai teman-teman tidak ngupload perkembangan studinya, karena misalnya nih kayak saya sekarang di semester 4, nanti saya nggak mengupload perkembangan akademik saya, jadi nanti di semester berikutnya itu biayanya nggak turun, nggak bakal dapat uangnya, dan bakal dikasihkan nanti setelah saya mengirimkan.
Jadi bakal ditunda gitu penurunannya. Dan ini yang terakhir ada mengunggah ijazah atau transkrip nilai dan tugas akhir setelah menyelesaikan studi. Seperti yang tadi saya sebutkan, jadi di akhir nanti teman-teman diwajibkan untuk mengunggah ijazah, transkrip nilai, dan tugas akhir atau skripsi setelah lulus di aplikasi atau di websitenya beasiswa unggulan sebagai bukti bahwa teman-teman sudah lulus. Kemudian nih ada sanksi dan denda. Jadi sebagai penerima itu gak hanya mendapatkan hak atau kewajibannya, tapi kita ada sanksi dan dendanya juga. Pertama itu ada pemotongan beasiswa sebesar 5% dari total beasiswa. Apabila misalnya IPS untuk teman-teman yang S1 kurang dari 3. Jadi kalau misalnya di semester 4 ini misalnya ya, saya dapat IP-nya kurang dari 3. Nanti di semester berikutnya jumlah biaya yang saya dapat itu bakal dipotong 5% dari total seharusnya. Gitu. Untuk S2 dan S3 itu kurang dari 3,25. Kemudian yang kedua itu pemberian beasiswa unggulan apabila penerima melakukan pertama memperoleh IP kurang dari 3 selama 2 semester berturut-turut. Misalnya di semester 4 saya dapat IP-nya kurang dari 3, kemudian di semester 5 juga kurang dari 3, maka beasiswa saya diberhentikan. Untuk semester berikutnya saya tidak akan dapat lagi dan di stop menerima beasiswa unggulannya. Kemudian jadi teman-teman harus bisa menjaga nilai IP. Kalau bisa di atas 3 atau kalau bisa lebih kan di atas 3,5 lebih bagus lagi. Keren. Kemudian tidak menyampaikan laporan akademik dan pembayaran biaya pendidikan selama 2 semester berturut-turut. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan biaya yang telah diterima itu, kita harus ngelaporin. Jadi kan ada 3 komponen ya, biaya pendidikan, biaya uang saku, dan biaya buku. Tapi yang hanya dilaporkan di aplikasi atau di website beasiswa unggulan itu hanya biaya pendidikannya aja, biaya UKT-nya. Itu benar nggak teman-teman bayarkan untuk UKT? Atau justru malah dipakai untuk beli yang lain-lain? Itu harus dilaporkan. Nah, misal nih teman-teman nggak ngelaporin selama 2 semester berturut-turut, maka akan di stop nih bakal di stop bantuan biayanya. Jadi teman-teman bakal diputus kontraknya oleh pihak beasiswa unggulan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan beasiswa lain dalam komponen yang sama. Nah, maksudnya di sini teman-teman itu nggak boleh mendaftar beasiswa lain. Misalnya nih, teman-teman sudah menjadi penerima beasiswa unggulan. Terus ada program beasiswa lagi nih. Nah, itu teman-teman uh, kalau komponennya sama, ada biaya buku, biaya uang saku, dan biaya pendidikannya, teman-teman nggak boleh mendaftar. Itu nggak boleh. Tapi misalnya di luar itu, kayak mungkin beasiswa dana riset atau dana penelitian, itu masih bisa daftar. Asalkan komponennya tidak sama. Terus apa nih? Selanjutnya itu ada pindah program studi atau perguruan tinggi atas kemauan sendiri. Itu nggak boleh. Jadi misalnya teman-teman sudah mendapat beasiswa unggulan, terus tiba-tiba pindah program studi yang tadinya misalnya nih ilmu kelautan, terus di tahun berikutnya pindah ke MSP, itu nggak boleh. Jadi otomatis bakal di stop pembiayaannya. Atau berikutnya ini ada mengundurkan diri dan drop out. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang bertentangan dengan peraturan undang-undang, misalnya narkoba atau berbuat kasus kriminal lainnya, itu nggak boleh. Nah, misalnya nih, teman-teman tadi semuanya ada melanggar dari ketujuh yang di poin 2 ini, sanksinya itu teman-teman harus mengembalikan dana beasiswa sebesar 2 kali lipat dari total yang diterima. Jadi lebih besar kan? Jadi misalnya teman-teman ternyata beasiswanya di stop nih di semester 4. Aku nih misalnya saya bakal di stop beasiswa unggulannya. Jadi saya harus membalikin nih beasiswa yang diperoleh ke pemerintah sebesar 2 kali lipat. Jadi kalau bisa teman-teman harus bisa menjaga prestasi, kemudian jangan sampai turun, dan harus juga bertanggung jawab dengan melaporkan akademik dan biaya yang diperoleh. Terus ada sanksi lainnya,
apabila telah menandatangani perjanjian kerjasama atau kontrak kerjasama. Kemudian cara pelaporannya itu, nih ada websitenya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah jadi penerima beasiswa unggulan, untuk pelaporannya di website berikut, report beasiswa unggulan. Kemudian ada laporan akademik berupa transkrip nilai, kemudian untuk ini untuk yang S2 ya, untuk studi by research yang harus ditantangin oleh profesor. Kemudian pembayaran beasiswa tahap berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan laporan akademik. Kemudian ini ada aplikasinya, aplikasi BU Report atau beasiswa unggulan report. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman nih pengen tahu lebih banyak tentang beasiswa unggulan, bisa mengunjungi website berikut, ada beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. Nah, siap, terima kasih. Nah, ini maksudnya. Jadi teman-teman bisa, kalau misalnya mau tahu lebih banyak informasinya, tadi kan bisa mengunjungi beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. Di sini ada lengkap nih. Nanti teman-teman bisa pilih ke beasiswa dan masyarakat berprestasi. Di sini ada timelinenya, tata caranya. Nah, di sini ada banyak, udah ada alur-alurnya, teman-teman bisa baca dengan baik. Sudah sangat jelas di sini. Kemudian di sini ada persyaratan umumnya, kayak diutamakan memiliki sertifikat yang dibuktikan dengan prestasi tingkat internasional maupun nasional. Tapi kalau misalnya nggak punya dan hanya punya tingkat kabupaten atau provinsi juga nggak apa-apa, yang penting cantumin aja sebanyak-banyaknya. Kemudian rekomendasi dari institusi terkait dan diterima pada perguruan tinggi terakreditasi minimal B. Nah, ini untuk program sarjana. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya. Nih, membuat esai atau karya tulis dengan judul Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Sebanyak 3 sampai 5 halaman. Ingat ya, 3 sampai 5 halaman, jangan kurang dari 3 ataupun jangan lebih dari 5 halaman. Dengan huruf udah ada formatnya, sudah sangat jelas di sini. Nah, ini kayak tadi kelengkapannya itu harus menyiapkan KTP, kemudian kartu tanda mahasiswa apabila sudah dapat ya. Kalau misalnya belum dapat ya, tadi ada LOA, kemudian ada kartu hasil studi dan lain-lainnya. Teman-teman, nah ini ada surat rekomendasi, ada formatnya, bisa di-download di sini. Kemudian pernyataan tidak sedang menerima beasiswa juga bisa download di sini. Gitu. Nah, ini kan tadi sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten. Itu bisa teman-teman daftarkan. Terus untuk buat akunnya itu di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar, harus kalau misalnya belum punya akun, nah registrasi. Sorry. Registrasi dulu nanti baru buat akun. Nah, ini kan pas kemarin pendaftaran itu harus banyak yang diisi. Nah, ada beasiswa yang dituju tuh apa aja, masyarakat berprestasi dan lain-lain harus diisi. Kemudian data diri, nah harus lengkap. Terus pendidikan terakhirnya. Nah, ini kan terus dimasukin di sini nih. Kemudian ngupload bentuk ijazahnya sama rapor. Rapor itu semester 1 sampai semester 5 ya. Rapor SMA. Kemudian kemampuan bahasa. Kalau misalnya memang teman-teman tadi saya bilang TOEFL-nya masih belum ikut tes, dikosongin aja nggak apa-apa. Karena untuk S1 itu nggak wajib. Terus ada kolom prestasi. Nah, ini kayak sertifikat-sertifikat tuh diisi aja. Karena saya juga gitu. Sertifikat apa webinar atau pelatihan itu dimasukin aja. Kemudian data diri orang tua dan organisasi. Terus pengalaman kerja semisal memang belum pernah, nggak apa-apa dikosongin. Gitu. Kemudian untuk sama kayak tadi yang disampaikan oleh Karian, tips dan strateginya itu yang pertama kurang lebih pasti sama ya. Itu yang pertama niat. Teman-teman harus punya niat untuk daftar beasiswa. Itu harus punya. Kemudian harus rajin-rajin mencari informasi beasiswa unggulan. Karena kalau misalnya kalian dari awal udah niat, pasti kan bakal semangat nih nyari informasi tentang beasiswa unggulan.
begitu. Kemudian ada harus teliti dan doa yang paling utama. Gitu. Ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja. Sekian, terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kawan atas pemaparan materinya. Mungkin langsung aja buat kakak-kakak dan teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand dulu ataupun menuliskan di kolom chat pertanyaannya. Oh iya, izin nambahkan boleh Tanto? Ya, silakan kawan. Jadi gini teman-teman, setiap tahun itu seleksi beasiswa unggulan itu beda-beda. Nah, kalau di tahun saya itu hanya esai dan wawancara. Tapi di tahun-tahun sebelumnya itu kayak di tahunnya mungkin kalau teman-teman kenal Kak tingkat ilmu pengetahuan angkatan 2016 Kak Rifki Nur Faizan, mungkin ya kalau kenal, dia salah satu penerima beasiswa unggulan juga. Di tahun beliau itu syaratnya itu ada lumayan banyak. Jadi ada mengupload esai, kemudian mengikuti tes tertulis yang diikuti di Semarang, kemudian ada tes wawancara juga. Tapi di tahun berikutnya di tahun 2018 2017 itu udah nggak ada lagi, tapi hanya mengupload esai, kemudian proposal rencana studi. Nah, maksudnya proposal rencana studi itu selama kuliah teman-teman bakal mau ngapain aja gitu. Misalnya mata kuliah yang bakal diambil per semesternya itu apa saja. Terus nanti kelak topik skripsinya mau tentang apa dan implementasinya apa aktivitas selama kuliah tuh ngapain aja. Itu disampaikan di proposal. Nanti di akhir ada anggaran. Anggaran itu maksudnya selama kuliah tuh teman-teman yang diperlukan apa aja sih gitu. Meskipun itu memang nanti nggak bakal berpengaruh dengan biaya yang bakal didapat, tapi seenggaknya itu kan menunjukkan bahwa kita tuh punya rencana selama kuliah mau ngapain aja. Tapi di tahun saya itu udah proposal rencana studi nggak ada, dihapuskan. Jadi cuma esai dengan wawancara. Jadi ya tiap tahun itu pasti bakal ada perbedaan. Jadi teman-teman ya tetap harus bersiap-siap aja. Mudah-mudahan tahun ini seleksinya nggak sulit-sulit banget. Maksudnya sama kayak saya hanya esai dengan wawancara saja. Itu tentu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya ke kawan bisa langsung raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan di kolom chat ya, silakan. Oke. Ini langsung aku jawab aja dulu ya, sambil nunggu pertanyaan yang lainnya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nah, ya terima kasih Ike atas pertanyaannya. Jadi untuk tema esai itu setiap tahunnya sama. Jadi dari tahun 2016 tuh sampai sekarang nggak pernah ganti tema esainya. Pasti selalu aku generasi kebanggaan Indonesia. Selalu sama tema esainya. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari di internet atau di YouTube tips dan trik penulisan esai untuk beasiswa unggulan, itu pasti kan banyak tuh yang buat video tutorialnya di YouTube. Itu biasanya mereka bakal ngasih ini contoh esai mereka di tahun lalu. Ada linknya di Google Drive-nya, jadi teman-teman bisa baca tuh, oh contoh esai mereka tuh seperti apa sih, seperti ini. Jadi teman-teman ada gambaran gitu. Nah untuk kalau dari aku tips dan nulis esai yang pasti jangan jauh-jauh dari tema. Kemudian uh, harus sesuai dengan kerangka susunannya, jangan sampai salah. Kemudian harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Terus teman-teman harus bisa mengembangkan dari tema itu bisa kemana aja gitu loh. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya, Ike. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu apa contoh esai punyaku, nanti aku bisa bagi kok, dengan senang hati bisa berbagi. Terus tapi jangan sampai sama ya, takutnya soalnya kan pasti bakal dicek plagiatnya, apa plagiarismenya, jangan sampai sama. Jadi teman-teman harus bisa merangkai esai sendiri. Terus terima kasih untuk Kak Gina juga pertanyaannya. Untuk S2 pendaftaran dibuka. Iya Kak, jadi untuk pendaftarannya itu serempak untuk S1, S2, dan S3 itu berbarengan. Semuanya serentak. Kemudian untuk cuma untuk seleksinya itu di seleksi wawancaranya itu ada perbedaan. Setahu saya untuk S2 itu kalau wawancara pakai bahasa Inggris, sedangkan kalau untuk S1 masih pakai bahasa Indonesia. Untuk S2 dan S3 itu pakai bahasa Inggris. Ada sih pertanyaan yang pakai bahasa Indonesia, cuma nanti ada disinggung-singgung juga memakai bahasa Inggris untuk pertanyaannya. Kemudian untuk kegiatan bersama award S1 dengan S2 atau S3 itu ada. Jadi setiap nanti sebelum pembukaan beasiswa unggulan itu bakal ada nama kegiatannya annual gathering. Jadi bakal ada kegiatan bersama kumpul-kumpul di mana itu isinya kayak ada seminar, kemudian motivasi dan penyampaian dari ketua Puslapdik atau ketua panitia beasiswa unggulan. Nah, untuk tahun ini tuh ada di beberapa kota. Cuma untuk kegiatan bersama ini itu kalau kata kalian di beasiswa Jarum itu full dapat dari beasiswa ke Jarumnya sendiri kayak gratis. Sedangkan kalau di beasiswa unggulan ini hanya kalau biaya transportasi misalnya nih kegiatannya di Sulawesi. Nah, itu hanya menanggung menanggung biaya selama di Sulawesinya saja. Tapi transport dari misalnya dari Jawa ke Sulawesinya itu ditanggung pribadi gitu. Kalau untuk program-program yang dari beasiswa unggulan tetap ada, cuma ya pasti ada perbedaan dengan program beasiswa lainnya. Dan biasanya itu adanya sebelum pembukaan beasiswa gitu. Ya, sama-sama Kak. Mungkin ada lagi teman-teman. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Oke. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran ya sama beasiswa unggulan, itu di YouTube-nya ada kok. Teman-teman bisa cek aja sosialisasi beasiswa unggulan. Nanti akan ada. Dan situ mungkin ada pertanyaan teman-teman yang bakal juga sama pertanyaan dengan yang lain bakal terjawab di situ. Oke. Ya, silakan untuk teman-teman atau kakak-kakak yang ingin bertanya. Oh iya, sama ini. Jadi kan kalau tadi dari Karian, kalau untuk beasiswa Jarum itu kan kalau misalnya mau pencairan atau pengambilan dana, kita harus ke kantornya. Kalau di Purwokerto itu di perempatan sebelum terminal Buluk itu. Tapi kalau untuk berbeda dengan beasiswa unggulan, kalau di beasiswa unggulan itu kita memakai bank BNI. Jadi harus bank BNI, nggak boleh bank yang lain. Dan itu bakal pencairannya biasanya setahun sekali. Setahun sekali itu langsung untuk 2 semester. Biasanya itu di bulan ke Oktober, November sama di bulan Juli. Maksudnya untuk penerima di kalau aku kan pendaftaran tahun bulan Oktober, jadi terimanya di bulan November gitu. Itu langsung untuk 1 tahun untuk 2 semester. Makanya tadi sebelumnya aku bilang teman-teman harus cepat-cepat melaporkan akademiknya. Jadi kalau misalnya teman-teman telat melapor akademiknya, pencairan di tahun itu nggak bakal dapat, bakal diundur ke tahun berikutnya. Gitu. Jadi harus jangan lupa untuk lapor. Dan untuk eh,
dana yang diterima itu setiap per bulannya beda-beda, per bulannya sama. Jadi kalau kemarin tahun aku untuk per bulan itu dapat, untuk uang saku itu 1.400.000, dan untuk uang bukunya selama 1 tahun itu 1.800.000 gitu. Dan untuk UKT itu sesuai dengan UKT yang teman-teman terima berapa. Terima kasih Kak Tani atas pertanyaannya. Tipsnya yang penting tenang, jangan gugup. Karena kalau gugup pasti bakal buyar. Yang dipikirkan tuh pasti nggak akan kacau gitu. Bakal terbata-bata dengan apa yang ditanya. Kemudian jangan bohong. Tuh. Misalnya kalau misalnya teman-teman emang misalnya nih apa ya contohnya, intinya harus sesuai dengan fakta lah. Misalnya di organisasi teman-teman di bidang apa, kemudian apa yang dilakukan selama di organisasi itu, ya teman-teman ceritakan dengan jujur aja. Selama di organisasi ini saya melakukan seperti ini. Jangan dilebih-lebihkan gitu. Karena yang wawancara kita itu tuh orang-orang dari psikolog. Kan pasti mereka tahu nih orang-orang yang berbohong itu gimana, kemudian yang jujur itu seperti apa. Terus di wawancara ini sebenarnya hanya ingin mengetahui kepribadian kita gitu loh. Kita nih orangnya gimana sih? Bener nggak sesuai dengan tadi jargon dari beasiswa unggulan, meraih insan cerdas dan kompetitif gitu. Sesuai nggak? Jadi teman-teman intinya jangan gugup, jujur saja dengan apa yang memang benar-benar adanya. Karena pembicara itu juga asik-asik kok sebenarnya. Ekspektasi aku itu kemarin orangnya ngeri-ngeri gitu. Tapi ternyata asik-asik semua. Kemarin wawancara itu hanya via WA, di telepon fit call lewat WA gitu. Itu ya Kak Tania. Oh, Kak Tania pasti lebih paham lah tips wawancara yang baik dan benar seperti apa. Uh, ya terima kasih Kak Rida untuk pertanyaannya. Kalau menurut aku semua beasiswa itu pasti persaingannya ketat karena pasti yang pendaftar banyak. Tapi untuk beasiswa unggulan ini mungkin sedikit lebih tahapan seleksinya mungkin sedikit lebih sedikit ketimbang dengan beasiswa Jarum. Kalau tadi di beasiswa Jarum itu ada seleksi berkas, seleksi tertulis, kemudian seleksi wawancara. Nah, sedangkan di beasiswa unggulan ini, kalau di tahun saya kemarin, di tahun 2020 itu hanya seleksi berkas dan seleksi wawancara saja, gitu. Uh, Kemarin seleksi berkas itu, jadi di beasiswa unggulan ini beda sama beasiswa Jarum. Kalau beasiswa Jarum tadi pembukanya dari bulan Mei, awal Mei sampai akhir Mei ya kalau nggak salah. Pokoknya waktu pendaftaran itu lebih lama. Kalau di beasiswa unggulan ini hanya seminggu aja. Seminggu lebih 3 hari lah, 10 hari biasanya. Jadi nggak terlalu lama. Kemudian benar kata yang tadi disampaikan kalian, kalau mengirimkan berkas jangan terlalu mepet karena biasanya antara dua kemungkinan, uh, servernya bakal down karena banyak yang mengupload di akhir-akhir atau tidak dibaca oleh pihak penyeleksi. Jadi kalau bisa 2 hari atau sehari lah maksimal sehari sebelum penutupan sudah harus diupload. Untuk keketatan, aku ketat banget sih karena untuk beasiswa unggulan ini banyak banget yang daftar. Tadi seperti yang saya sebutkan, untuk pembuatan akun di beasiswa unggulan saja itu 85.000 yang buat akun, dan yang mengirimkan esai sampai akhir yang mengirimkan esai itu hanya 17.000 orang. Sedangkan yang diterima atau lolos tahap 1 saja itu hanya 1.950 kalau nggak salah. Dan yang lolos jadi penerima atau lolos wawancara hanya 1.600 itu. Kemudian ini ada satu lagi, semisalnya teman-teman udah sampai tahap wawancara, misalnya udah sampai tahap wawancara, ternyata di pengumuman
teman-teman nggak lolos, itu jangan langsung putus asa, karena masih ada kesempatan buat lolos. Biasanya ada yang nggak mengikuti ini kontrak perjanjian, penandatangan kontrak. Jadi ada yang mengundurkan diri, atau mungkin pas penandatangan kontrak itu ternyata tidak sesuai syarat, atau misalnya ternyata dananya ini masih cukup untuk menerima lagi beberapa orang penerima. Jadi berdoa saja misalnya ternyata di pengumuman wawancara misalnya nih nggak lolos, tapi teman-teman tetap berdoa, siapa tahu ada harapan ada yang mengundurkan diri lah, minimal ada mengundurkan diri, jadi teman-teman bisa lolos lagi gitu, dipanggil untuk mengikuti penandatanganan kontrak. Karena tahun lalu seperti itu, di pengumuman wawancara yang lolos itu 1.800 yang sampai ke penerima. Tapi pas menjelang 1 bulan berikutnya, ternyata yang kemarin gagal di wawancara itu dipanggil lagi sebanyak 200 orang. Jadi mereka yang tadinya gagal ternyata menjadi penerima. Jadi tetap berdoa. Semoga ada keajaiban gitu. Terus untuk pas wawancara, seperti yang tadi aku bilang, pertanyaan itu seputar organisasi dan esai, teman-teman. Kayak kemarin aku ditanya, apa sih alasannya mendaftar beasiswa unggulan? Kemudian selama di SMA, itu ikut organisasi apa? Udah aku sebutin kan. Nah, selama di organisasi ini, apa sih yang kamu lakukan untuk organisasi ini gitu. Terus ditanyakan program studinya apa? Aku jawab ilmu kelautan. Nah, dengan menerima beasiswa ini, setelah lulus nanti, apa yang bakal kamu lakukan untuk Indonesia dengan jurusan ilmu kelautan ini gitu. Terus ditanya minatnya apa di ilmu kelautan gitu. Pokoknya spesialisasi jurusan, bukan pertanyaan tentang lainnya kok. Tapi juga ada sih kemarin yang ditanya tentang ini COVID, kemudian tentang vaksin, mereka ditanya tentang wawasannya tentang itu juga. Jadi ya ada juga yang tentang ekonomi biru gitu, entah SDGs juga ada yang ditanya-tanya. Tergantung wawancaranya sih. Kalau teman-teman dapat yang asik, mungkin pertanyaannya bakal asik gitu. Kalau yang serem ya serem juga pertanyaannya. Intinya jangan gugup, gitu aja. Itu Karida. Oke, Mudah-mudahan terima kasih Kak Wawan jawabannya. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang udah bertanya nih, udah antusias bertanya. Mungkin untuk sesi tanya jawab dan Kak Wawan dicukupkan terlebih dahulu ya, karena waktunya sudah habis. Eh, Terima kasih untuk Kak Wawan yang udah menjawab pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk kakak-kakak dan teman-teman yang udah bertanya kepada Kak Wawan. Mungkin selanjutnya bisa ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat pemateri oke. untuk. Tutup dulu ya, Toh ya. Oh iya, silakan Kak. Oke, terima kasih untuk antusias teman-teman dan pertanyaan teman-teman. Semoga bisa terjawab dengan baik. Maaf kalau tadi agak ribet menjawabnya. Kemudian sedikit pesan buat teman-teman, eh, beasiswa di Indonesia itu sangat banyak, nggak cuma beasiswa unggulan sama beasiswa jarum. Jadi kalau misalnya teman-teman dari awal udah meniatkan diri untuk mendaftar beasiswa, apapun itu beasiswanya, pasti banyak kok ketemu. Ada banyak banyak sekali. Jadi beasiswa apa jangan apa istilahnya, jangan takut untuk daftar beasiswa, karena sangat sangat terbantu kok. Oke, itu aja. Terima kasih. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanya-tanya, dengan senang hati bisa tanya langsung. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Wawan. Mungkin untuk Kak Calvin bisa ini Kak menyerahkan sertif materi ke Kak Wawan. Ya, gimana nih Wan? Mantep banget sih Wawan. Nah, Panutan. gak usah formal-formal aja lah. Santai aja. Gak usah formal.
Ya, ini ada sedikit ucapan terima kasih dari kami untuk Mas Wawan dan sertifikat dari kami. Terima kasih banyak nih Mas Wawan udah mengisi jadi pembicara kelas pengembangan kali ini. Langsung foto aja kali ya, Toh. Oke, itu dua, tiga. Oke, nah, makasih Kak. Oke, makasih Wawan. Terima kasih juga Himakal. Sukses terus. Oke, mungkin kita bisa langsung ke bicara selanjutnya ya. Kalau tadi udah tentang kelas beasiswa, sekarang tentang kelas ini nih, pengenalan CV nih. Pasti kan kita perlu banget ya bikin CV gitu untuk ya mungkin untuk daftar-daftar beasiswa atau mungkin untuk ya apa ya, kalau dari kata Kak Gina nih pematerinya sih untuk strategi kayak menjual diri gitu biar di dunia pekerjaan dan selanjutnya tuh bisa apa ya, bisa dipertimbangkan lah sama orang yang mau ngerekrut kita gitu. Oke, mungkin aku bantu share screen ya Kak buat PPT-nya. Ya, untuk Kak Gina bisa dimulai Kak. Ya, halo, apa suara aku terdengar dengan jelas? Terdengar jelas Kak. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini aku mau mempresentasikan cara untuk menjual diri dengan kurikulum vitae. Perkenalkan, nama saya Gina Hanifah dari Ilmu Kelautan 2018. Di sini saya waktu semester 2 sama semester 4 pernah nih join untuk apply beasiswa unggulan dan beasiswa Jarum juga, dan alhamdulillah pas tahap seleksi berkasnya lolos, cuma untuk tahap berikutnya ada yang nggak lolos kayak gitu. Jadi insya Allah kalau untuk kurikulum vitae saya bisa sedikit membantu. Bisa tolong di next. Nah, teman-teman, selain itu, kenapa saya berani untuk berbicara mengenai kurikulum vitae juga, saya telah mengikuti um, kelas dari Skill Academy tentang bedah CV untuk sekolah ke luar negeri, beasiswa, dan lamaran kerja. Kayak gitu, teman-teman. Next. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa perbedaannya resume dan CV? Dari yang pernah teman-teman lihat, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah jadi pembicara atau jadi moderator, kalian suka minta atau membacakan resume dari pembicara, moderator, atau sebagainya, karena yang kita bacakan itu cuma satu halaman, kayak gitu. Itu adalah resume, teman-teman. Tapi kalau misalkan yang lebih dari satu lembar, satu halaman, itu adalah CV. Karena dari resume sendiri tujuannya itu untuk yang menunjukkan spesifik aja gitu. Jadi misalkan aku kelautan nih, dari ilmu kelautan, ya udah aku mau spesifik mencantumkan keahlian aku dari ilmu kelautan. Tapi kalau di CV kita itu bisa mencantumkan berbagai um, apa ya, skill dan background kita lebih lengkap, lebih rinci,
daripada di resume. Terus tujuannya sendiri, kalau untuk resume itu biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan, kayak gitu. Sedangkan untuk CV sendiri biasanya lebih luas lagi cakupannya, bisa untuk melamar pekerjaan, terus untuk keperluan akademis seperti melamar beasiswa atau lain sebagainya. Next. Nah, di sini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ayo kita lihat hal-hal yang perlu mariners perhatikan saat membuat CV. Yang pertama nih teman-teman, penyajian informasi subjektif dalam CV. Yang pertama, kalian sering banget gak sih mencantumkan foto di CV? Ini harus hati-hati teman-teman. Jangan sampai kalian menunjukkan foto seperti yang saya cantumkan di PPT. Kecuali kalian ingin menjadi model atau hal-hal yang berbau dengan fashion, jadi foto itu harus disesuaikan. Malah dianjurkan untuk melampirkan foto itu terpisah, teman-teman. Seperti waktu saya beasiswa unggulan, yang diminta kan CV itu kan tinggal isi-isi aja nih dari data yang diinginkan oleh pihak BU-nya sendiri. Nah, fotonya itu diupload yang diterpisah, dan saat pengiriman berkas lewat pos juga fotonya itu terpisah, teman-teman, dimintanya seperti itu. Terus diusahakan untuk tidak mencantumkan agama, suku, foto ras ataupun status pernikahan di CV jika tidak diminta, teman-teman. Seperti itu. Terus yang kedua, mencantumkan penilaian subjektif terhadap keahlian yang dimiliki. Bisa teman-teman lihat di foto yang sebelah kiri, itu merupakan resume saya waktu 2018. Saya masih nggak tahu nih teman-teman, bagaimana sih cara bikin resume dan CV yang baik. Nah, saya dengan sok taunya bikin bar sendiri, terus dikasih, oh keahlian fashion saya tuh segini, oh ocean data view saya tuh segini, padahal kan siapa yang menilai itu kan subjektivitas dari diri saya sendiri, dan itu nggak bisa digunakan ya teman-teman. Jangan sekali-kali kalian mencantumkan hal seperti itu. Tapi untuk yang benarnya kalian bisa lihat di sebelah kanan, kalau misalkan kalian punya kemampuan bahasa, silahkan cantumkan, misalkan di situ ada TOEFL yang ITP atau IBT, ininya berapa sih skornya, berapa dari berapa, terus mulai tanggalnya itu dari mulai bulan dan tahunnya itu dari tahun berapa, seperti itu, supaya ini lebih qualify gitu. Next. Yang ketiga, ada perhatikan ejaan dan gunakan bahasa yang konsisten. Teman-teman, dalam membuat CV, itu kalian harus memperhatikan ejaan dan menggunakan bahasa yang konsisten. Kalian mau menggunakan bahasa Indonesia kah? Atau kalau misalkan tempat kalian melamar pekerjaan atau apply beasiswa internasional, tentu menggunakan bahasa Inggris kayak gitu, dan itu harus konsisten menggunakan bahasa Inggris terus. Tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan bahasa Indonesia, maka nanti kata-kata seperti bahasa Inggris atau bahasa asing lain silahkan di italic, teman-teman, seperti yang saya contohkan di sini. Nah, ada bagian yang salah nih teman-teman dari CV yang saya buat. Apa coba? Di bagian alamat, phone, Instagram, phone-nya itu harusnya nomor telepon karena saya menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan nanti kalau misalnya buat CV, gunakan bahasa yang konsisten. Lalu dicek lagi ejaannya, jangan sampai ada yang seperti saya lihat itu mengenal E-nya 2, itu kan nggak ada di KBBI ya teman-teman. Kayak gitu. Dan di poin keempat, ada gunakan font yang wajar. Ini perlu kalian ketahui, tadi kan sudah disampaikan juga ya oleh Karian, oleh Wawan gitu,
betapa banyaknya peminat untuk apply beasiswa. Tentu HRD-nya nggak ngecek uh, secara manual aja teman-teman, tapi mereka juga dibantu dengan aplikasi. Nah, usahakan ada 5 font yang umum untuk digunakan supaya aplikasi itu bisa membaca gitu, bisa membaca CV kalian gitu, sehingga CV kalian tuh bisa dengan mudah dimengerti dan di-track sama HRD-nya. Itu ada Calibri, ada Arial, kayak gitu. Kalian bisa searching juga untuk yang lainnya. Next. Yang kelima, urutkan berdasarkan waktu terbaru dulu, ya. Jadi nih di contohnya di riwayat pendidikan, jadi yang dimulai itu bukan dari TK teman-teman, tapi dari sekarang kalian menempuh pendidikan apa. Dan untuk riwayat pendidikan nih teman-teman, penting banget, kalian nggak perlu mencantumkan pendidikan dari TK, SD, SMP. Itu nanti masuknya ke riwayat hidup teman-teman. Tapi kalau misalnya buat CV, kalian cukup ambil 2 aja riwayat pendidikan terakhir. Jadi misalkan nanti kalian S2, ya udah kalian cantumkannya pendidikan S1 kalian dan S2 kalian. Kayak gitu. Kalau untuk sekarang S1 ya udah berarti yang dicantumkan pendidikan S1 dan SMA kalian saja itu sudah cukup. Lalu yang keenam itu punya pengalaman. Jelaskan dong pencapaiannya. Nih, contohnya, di tahun 2019, saya menjadi staf divisi pendamping Sudirman Student Summit. Nah, saya tuh kerjanya apa aja sih, gitu. Apa saja yang bisa dibanggakan, apa saja yang bisa HRD atau yang penyeleksi beasiswa itu bisa lihat gitu dari diri saya. Nah, di sini saya mau ngelihat bahwa ini loh, saya bisa memimpin 32 orang, saya bisa bekerja sama dengan 5.000 orang menyukseskan satu goals seperti itu. Itu yang ingin saya buat HRD dan penyeleksi itu lihat dari diri saya. Makanya kalian nanti kalau misalnya bikin CV jangan cuma tulis, oh saya pernah jadi ini di organisasi ini, saya pernah ikut ini, tapi kasih juga gitu pencapaian apa sih yang kalian dapatkan ketika mengikuti kegiatan tersebut. Next. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tips dan trik supaya CV Mariners lebih menarik. Yang pertama, perbaharui CV minimal 6 bulan sekali. Teman-teman tentu dong, apalagi yang aktif di Himakal, kalian tuh banyak banget kan ikut-ikut kepanitiaan kayak gitu. Apalagi kalau kalian juga aktif di BEM FPIK atau BEM Unsut atau bahkan organisasi di luar itu gitu. Tentu kalian harus perbaharui CV kalian setiap 6 bulan sekali karena itu akan membantu teman-teman nanti kalau misalkan ada kegiatan suatu waktu, entah itu kalian diminta untuk menjadi pembicara, kalian mau apply beasiswa atau kalian mau magang di mana kayak gitu, kalian udah punya pegangan nih. Karena bikin CV itu jujur nggak cuma butuh waktu 15 atau 30 menit aja teman-teman, karena kalian kan tujuannya ingin menjual diri gitu, ingin orang-orang tuh memilih kalian gitu, ingin orang-orang yakin kalau kalian adalah orang yang tepat kayak gitu untuk dipilih, seperti itu. Terus yang kedua, miliki lebih dari satu desain CV teman-teman. Kalau aku biasanya punya 3, yang satunya itu yang formal, yang tanpa foto sama sekali, yang satunya itu yang formal ada foto formalnya, yang satunya lagi itu foto yang full body kayak gitu. Biasanya itu untuk kegiatan-kegiatan kayak pemilihan duta apa kayak gitu-gitu kan dibutuhkan yang melihat untuk full body-nya seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan supaya CV benar-benar membantumu menjual diri. Nah, gimana sih makanya gitu? Aktif berkontribusi teman-teman, nggak cuma
kalian kuliah, terus kayak gitu kan, kalian bisa ikut organisasi, bisa ikut webinar, bisa ikut kegiatan volunteer, banyak banget loh yang bisa kalian ikutin. Jangan sampai nanti kalian udah di semester-semester akhir, kalian kayak yang, aduh gue ngapain aja nih, kok 3 tahun kuliah gue nggak ngapa-ngapain gitu, nanti CV gue buat ngelamar kerja kosong, masih kosong. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jadi aktiflah berkontribusi, ikuti kegiatan. And yang terakhir, be yourself, you are you, and that's unique, ya. Itu penting banget teman-teman. Di CV, kalian boleh membuat bahwa diri kalian itu unggul. Tapi jangan lupa, kasih keunikan kalian, sentuhan unik diri kalian di dalam CV kalian, itu sangat penting. Oke? Next. Nah, coba nih buat CV tuh di sini Mariners. Ada Microsoft Publisher. Aku biasanya pakai Microsoft Publisher sih untuk yang tidak berbayar kayak gitu. Terus ada CV Maker. Kemarin aku coba bikin di CV Maker, emang bagus banget. Webnya cuma sayang berbayar sekitar 20 ribuan sampai 30 ribu. Terus ada Canva, ada Kinza, Connect CV, dan masih banyak lagi. Tapi ini 5 aja supaya durasinya nggak kepanjangan. Oke? Next. Nah, ini mau nggak intip CV terbaruku? Ini baru aku buat hari apa ya? Senin apa ya? Harus mau sih. Oke, ini sebenarnya CV-nya ada kesalahan-kesalahan yang tadi aku ungkapkan di slide-slide sebelumnya, kayak gitu. Ini nggak terlalu sempurna, tapi ini udah aku lakukan yang terbaik, kemungkinan nanti akan aku perbaiki, kayak gitu. Silakan untuk operator minta tolong ditampilkan CV saya. Ya, jadi ini adalah CV yang aku tampilkan itu CV versi formal dengan foto formal, teman-teman. Kayak gitu. Kan aku tadi bilang aku biasanya punya 3 CV, ya. Mana nih operator? Belum tertampil. Oke, ini teman-teman. Jadi CV tuh nggak perlu yang kayak warna-warni banget. Yang penting jelas, ada deskripsi singkat, terus ada foto, boleh ada yang foto, ada yang enggak, itu opsional ya teman-teman. Cuma menghindari subjektivitas aja. Boleh di-scroll, terus ada riwayat pendidikan, tadi aku bilang cuma 2 aja. Pengalaman organisasi dan kepanitiaan nih teman-teman. Kalian harus kasih gitu. Pencapaian kalian tuh di organisasi, di kepanitiaan itu tuh apa aja, tugas kalian itu apa aja, kayak gitu. Terus sampai bawah, sampai bagian hobi di yang keempat, di halaman keempat. Nah, teman-teman, di sini aku mencantumkan 4 hobi, tapi aku pernah mendengar ada kata-kata mutiara yang sangat bagus banget teman-teman. Apa itu? Yaitu kalian minimal harus punya 3 hobi. Kenapa? 1, hobi yang bisa membuat kalian menghasilkan uang. Yang kedua, hobi yang bisa membuat kalian tetap kreatif. Dan yang ketiga, hobi yang bisa membuat kalian rilis stres kalian dari hiruk pikuk kegiatan sehari-hari kayak gitu. Nah, kalau aku nih, versi aku traveling, traveling itu traveling dan memasak itu untuk keperluan bisnis. Berenang itu merupakan kegiatan yang untuk mereduce stres aku, dan menggambar desain pakaian itu hobi untuk meningkatkan kreativitas aku. Jadi teman-teman, kalau mau bikin CV, silahkan minimal cantumkan 3 hobi berdasarkan apa yang aku jelaskan tadi. Itu saran aja, kalau kalian nggak mau juga itu
Oke, kayak gitu. Oke, kalau dari aku sih itu aja. Bisa di next ke slide selanjutnya. Ada kata-kata Mutiara sebagai penutup dari presentasi aku ke PPT. Kalau teman-teman di sini udah pada bikin CV belum nih untuk keperluan kerja misalkan, atau kalian ikut kegiatan volunteer kan biasanya, jangan lupa dibikin dari sekarang juga ya teman-teman. Nah, ini ada kata-kata mutiara dari Seth Godin. A brand is the set of expectations, memories, stories, and relationships that, taken together, account for a consumer decisions to choose one product or service over another. Jadi bikin kalian punya self branding, to selling yourself ya teman-teman. Dan buatlah CV untuk menjual diri kalian. Dan be sukses teman-teman. Terima kasih. Begitu aja dari aku. Next acaranya aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak nih Kak Gina udah berbagi ilmunya nih ke kita semua buat cara menulis CV yang baik itu gimana, terus isinya apa aja, terus apa yang harus diperhatikan biar CV itu menarik orang buat apa ya, merekrut kita gitu di suatu kerjaan ataupun kepanitiaan. Mungkin langsung aja ke sesi tanya jawab ya Kak, dari teman-teman atau kakak-kakak ada yang ingin bertanya, silakan bisa langsung raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Gitu. Terima kasih. Izin bertanya Kak Gina. Silakan Kak Ainun. Mau nanya Iya, nih, mungkin silakan Kak Inun. mau nanya, kan mungkin ada beberapa orang yang apa namanya susah untuk mendeskripsikan dirinya buat mengisi deskripsi yang tadi di CV Mbak Gina. Itu cara apa ya, biar bisa mendeskripsikan diri itu seperti apa sih Mbak? Oke. Boleh langsung aku jawab aja ya. Iya Kak, boleh Kak, silakan. Untuk ngisi deskripsi itu, jadi kita isi dulu data diri kita, kayak pengalaman organisasi, terus hobi, pengalaman volunteer, pencapaian-pencapaian prestasi, kayak gitu. Nanti kita bisa merangkai kata demi kata, kayak gitu. Kayak tadi kan aku bikin, mungkin bisa ditunjukin CV-nya, Mas Hertanto, tolong. Sorry ya, aku bolak-balik mulu nih, ngerepotin operatornya. Ya, nggak apa-apa Kak, santai. Nah, tolong ke bagian atas.
paling atas. Nah, Kak Ainun, yang deskripsi singkat itu kan di kalimat pertama aku kasih tahu riwayat pendidikan aku apa, kayak gitu. Terus yang kedua aku kasih posisi aku di organisasi itu apa. Dan di yang ketiga aku kasih jangan pindah di situ aja. Di bagian atas aja nggak apa-apa. Nah, di yang ketiga, aku kasih ketertarikan aku tuh apa sih, kayak gitu. Kayak cita-cita aku tuh apa, kayak gitu. Kayak kita kasih value dari diri kita. Dan kesibukan kita itu apa. Kayak aku itu merintis bisnis, kayak gitu kan. Dan goals yang ingin kita bangun itu apa. Kayak gitu sih Mbak Ainun. Dan hal ini juga tercantum di CV Maker, yang tadi web CV Maker itu, kalian bisa klik kayak ada saran, kayak gitu saran. Jadi di tiap partnya kalian akan dikasih saran untuk mengisi part itu tuh seperti apa gitu. Sudah cukup menjawab Mbak Ainun? Atau sudah ada yang cukup. ditanyakan cukup. lebih lanjut? Cukup, Mbak Gina. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Ainun udah bertanya. Mungkin dari kakak yang lain atau dari teman-teman, silakan yang mau bertanya. Ya kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi nih, aku mau dong nanya balik ke teman-teman. Kalau teman-teman di sini udah pada punya CV belum sih? Ada kesulitan apa dalam membuat CV kayak gitu? Barangkali bisa sharing? Atau kalau kalian malu-malu, boleh kontak aku di WhatsApp yang ada di nomor CV aku ya. Kalau dari Hartanto sendiri nih, dari moderatornya hari ini, kamu udah bikin CV belum? Kalau dari saya belum Kak. Soalnya apa ya, masih maba kan, masih belum paham, belum terlalu paham gimana cara nulis CV yang benar gitu. Terus apa aja yang harus dicantumin, terus apa ya, buat kayak penataan tempatnya gitu, template-nya gimana gitu, belum terlalu paham kan. Jadi belum ada kepikiran, belum buat bikin CV. Oke, wah, udah semester 2 tuh, iya kan? 2020 udah semester 2 ya? Tadi Ya, udah ada kesempatan untuk ikut beasiswa unggulan, jadi sia-siain. Semangat bikin CV-nya. Dan buat teman-teman aku yang 2018, yang seangkatan sama aku, kita kan bentar lagi mengalami untuk jadi job seeker ya, untuk yang mau kerja. Barangkali teman-teman ada yang mau memberi pekerjaan, jadi nggak perlu bikin CV, it's okay. Tapi kalian tetap harus tahu cara membaca CV kayak gitu. Jadi dipersiapkan dari sekarang ya teman-teman.
Itu aja sih dari aku. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, mungkin bisa dicukupkan, Hertanto. Oke, Kak, terima kasih. Mungkin kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, bisa dicukupkan untuk pemaparan materi dan sesi tanya jawabnya. Kalau misalkan nanti kira-kira baru kepikiran, oh saya mau tanya nih ke Kak Gina tentang ini, mungkin bisa kontak aja Kak Gina lewat DM Instagram ataupun lewat WA-nya ya, Kak, yang ada tertera di CV-nya Kak Gina itu. Mungkin dari Kak Gina bisa ditutup terlebih dahulu, Kak. Iya. Terima kasih untuk semua teman-teman. Semoga yang aku bagikan itu bermanfaat untuk membantu kalian membuat CV, semangat terus, dan semoga kita sukses untuk bersaing setelah lulus ataupun untuk mendapatkan beasiswa. Salam semangat. Dadah, selamat siang. Oke, selamat siang Kak. Ya mungkin setelah ini ada penyerahan sertifikat dulu ya dari Kak Calvin. Gina. Terima kasih ya Gina udah mau jadi pembicara siang ini. Buat teman-teman jangan lupa nih. Iya, sama-sama. Gina ini CEO perusahaan Tiaboki. Ya ini langsung pas aja. Amin, amin. Ya. 1, 2. Udah tak? Ya, udah Kak. Oke, makasih ya Ya, Gina. makasih, Bakal. Oke, terima kasih kepada Kak Gina yang udah sharing ilmunya nih tentang bikin CV yang baik tuh caranya gimana, terus apa aja sih yang kita butuhin buat biar kita bikin CV-nya tuh bisa menarik gitu. Oke, mungkin untuk kegiatan kelas pengembangan pada pagi hari ini sudah mau selesai ya. Tadi dari para pemateri udah menyampaikan materinya dengan baik dan mantap banget nih materi-materinya gitu. Terima kasih juga buat teman-teman yang dan kakak-kakak yang udah antusias ngikutin acara ini dari awal sampai akhir dan juga udah antusias bertanya gitu kepada para pemateri kita. Mungkin sebelum ditutup bisa kita foto bersama dulu ya. Mungkin dari kakak dan teman-teman bisa on-cam terlebih dahulu. Ya, mungkin bisa on-cam dulu teman-teman sama kakak-kakak. Kita foto bersama sebentar. Ini masih ada yang mau on-cam atau udah cukup nih? Cuma segini aja yang on-cam. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau on-cam lagi, bisa aku mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih buat kakak dan teman-teman yang udah on-cam. Ya mungkin sekian acara pada pagi hari ini. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktu buat hadir. Semoga apa yang
kita dapetin pagi hari ini bisa supaya bermanfaat buat kita ke depannya gitu. Mungkin mohon maaf dari saya selaku moderator apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.